Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Biasir wa la tu'assir rabbi tamim bi khair. Atau besok, Adek, selama anak-anak ngaji di sini, kita ngajinya di komplek aja. Ya, ngajinya komplek aja biar lebih tenang suaranya. Takutnya masuk dan keganggu. Saya juga jadi kurang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau kemarin mempositifkan pikiran kita di semua waktu, walaupun kesalahannya itu besar banget, langsung ke Allah. Kesalahan paling besar kan ke Allah itu. Kita salah sama orang aja merasa bersalah kan. Saya ngomong salah sama Biu, ketemu lagi kan, apain saya ngomong gitu tadi malam. Saya ketemu Pak RT salah ngomong, saya buat salah, berat. Buat salah sama lurah lebih berat, kecamatan lebih berat, presiden lebih berat, ya, sama Raja Saudi lebih berat. Saya nggak bisa haji, nggak bisa umroh. Buat salah sama Allah. Tapi beliau mengajarkan kita untuk tetap positif mind. Artinya begitulah manusia, pasti melakukan salah. Bahkan bukan hanya melakukan salah, kesalahan itu dilakukan berulang-ulang. Dan itu tidak masalah, selagi kita selalu kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mempositifkan pikiran itu kemarin? Ketika terjadi masalah, terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita rencanakan atau hal-hal yang kita senangi, maka kan kita diberi pilihan dua cara berpikir. Yang pertama, satu, kita negatif, dosa, ada emang saya mah nggak layak jadi wali, ada emang saya mah, udahlah, saya udah berhenti aja lah, berusaha di jalur orang soleh itu, udah saya jadi orang biasa aja, kan selesai itu. Biasa hari itu. Nggak ada kondisi itu diam, nggak ada. Kondisi itu kalau nggak naik ya turun. Ya, kondisi itu kalau nggak naik turun, itu udah begitu. Kelihatannya biasa hari itu. Lama-lama turun. Kan nggak ada orang tidak berkomunitas. Ujungnya komunitas sama orang biasa. Orang biasa ntar ada orang jahatnya. Ujungnya ke bawah. Ya, jadi salah kepada Allah pun, yang ini kesalahan yang sangat besar. Kita masih punya dua pilihan untuk berpikir, positif atau negatif. Bagaimana yang positifnya? Kemarin positifnya adalah jangan melihat dosa itu untuk masa lalu kita atau proses yang sedang kita jalani. Kalau proses yang kita jalani, kita nyesel, gagal lagi. Ibarat kita lah bangun bisnis, gagal lagi. Selesai kan? Udahlah, emang saya nggak layak jadi pengusaha. Kita lagi jalan pengen jadi kekasih Allah, ternyata jatuh lagi di lembah maksiat, jatuh. Udahlah. Kalau udahlah, putus asa, selesai. Kan udah saya bilang bahwa cita-cita kita akan pasti kita dapat selama kita tidak berhenti dan mengubur mimpi itu. Yang mengubur mimpi itu siapa? Diri sendiri, bukan orang lain. Dan orang lain mah cuman apa? Cuman jadi supporter, nyorakin itu. Emang lu mah nggak pantas, lu pikir dong. Emang lu nggak ngerasa apa kan dari dulu gagal? Kok kita iyain, selesai. Semua keputusannya di kita, dan itu ada di pikiran bawah sadar kita, itulah hati. Ya. Bagaimana positif mainnya? Lihatnya ke depan. Bagaimana melihat ke depan itu? Bahwa maksiat yang kita lakukan hari ini bukan ngerusak yang udah lama. Tapi mungkin ini adalah kegagalan, ini adalah dosa terakhir, ya kesananya itu aman. Kan begitu kan, orang bisnis juga begitu, jatuh lagi. Akhirnya itu menjadi kegagalan terakhir untuk menuju kesuksesan dia yang betul-betul eksponensial. Kan banyak yang begitu. Tapi kalau gagal berhenti, berarti dia lihat masa lalu. Bagaimana agar kita terus positif? Kesalahan hari ini jadi pemicu untuk jadi lebih baik di masa depan, yang lalu jadikan pengalaman. Itu kan begitu tuh.
Faqad yakunu dzalika akhira dzambin quddiru alaik, mungkin itu kegagalan terakhir yang Allah takdirkan. Mungkin itu dosa terakhir yang Allah takdirkan. Nah, sama seperti orang mau diet, kan begitu kan? Ya nggak jadi lagi diet, jangan gitu. Dietnya mulai besok kan gitu. Ya kan, ada makanan enak, begitu kan statusnya. Diet kita mulai besok. Nah, itu positif tuh. Enggak? Jadi benar. Jadi selalu ada titik balik yang itu akan merubah segalanya dalam hidup. Dan seluruh titik balik itu dimulai dari kejatuhan. Dimulai dari masa yang sulit. Itu udah begitu gitu. Sekali lagi, berarti rumusnya adalah untuk terus positif kita melihatnya ke depan. Jangan lihat ke belakang. Justru yang ada hari ini, yang ada kemarin itu kita menjadikan dia sebagai cermin untuk kita melangkah di masa depan, untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Salah lagi, jadikan lagi itu acuan untuk masa depan yang lebih baik. Sekali lagi, asal kita tidak memutuskan cita-cita kita, kita pasti sampai. Dan yang memutuskan harapan itu adalah diri kita sendiri. Orang lain mah cuma ngebumbuin. Dan orang lain nggak bisa ngerubah hidup kita. Yang bisa menentukan hanya kita. Baik. Maka beliau pada kesempatan ini memberikan tips kepada kita bagaimana kita bisa punya harapan dan bagaimana kita juga memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kemarin ya, kita itu hidup antara harapan dan rasa khawatir, rasa takut. Nah, itulah posisi tengah. Bagaimana itu agar kita senantiasa berharap kepada Allah? Udah lihat aja. Ini kata beliau, idza aradta ayan fatihalaka babur roja fashhad ma minhu ilaik. Kemarin mumpung ingat nih, kemarin saya lihat satu postingan di Facebook, ucapan Mbah Maimun Zubair. Kata Mbah Maimun, ngaji hikam itu angel, susah. Ngajar hikam itu susah. Kata Mbah Maimun, jangan pernah kamu ajarkan hikam sebelum kamu sendiri sudah mengamalkan. Itu bisa berhenti tuh kalau saya dulu. Satu. Yang kedua kali, kalau saya nggak pernah mondok di Azan, mungkin saya berhenti. Dan saya nggak akan pernah berani ngajarin kitab itu. Semua pikiran. Mbah Maimun, kiai besar. Tapi kan, guru yang membimbing saya, bukan beliau, paham nggak? Orang kan ngikutin orang tuh harus paket gitu. Kita mau beli onderdil BMW, mobilnya Toyota. BMW onderdilnya spare partnya lebih bagus, iya, tapi mobil ente Toyota. Nah, itulah pentingnya punya guru itu. Nah, kami ini di Azan, semua kitab dibaca sama anak-anak. Dan saya ingat sekali ucapan Habib Amri, dan itu yang ditanamkan oleh Syekh. Kita ini bukan muzakaroh amal, kita ini muzakaroh ilmu. Berharap kalau ilmunya udah dibahas, nanti mau amal. Itu mindsetnya anak-anak Azan itu. Makanya kita tuh ngaji ihya, kita ngaji kitab-kitab tasawuf tinggi gitu. Habis itu teman-teman tuh main PS gitu. Warnet dulu zamannya tuh. Ada yang karaokean itu, tapi ilmunya masuk terus. Dan teman-teman Azan tuh ngajar tasawufnya keren-keren. Karena kita nggak dibuat tasawuf tuh jadi apa ya? Jadi satu hal yang terlalu spesial gitu. Alhamdulillah bisa juga kan ringan-ringan aja sebetulnya. Ya ada hal-hal yang terkait langsung dengan Allah. Nah kita nerangin yang kita sanggup aja. Tapi bagi saya ini ngobatin banget gitu. Ngobatin banget hikam itu. Lah kalau kita nggak kaji gitu. Ya beliau punya pandangan, guru-guru kita di Azan punya pandangan. Nah, emang pondok salaf itu agak begitu memang. Kalau Azan ini kan setengah salaf, setengah modern. Sehingga teman-teman Azan itu kitab apa aja dibaca. Kita tuh dulu belajar Risalah Kusyairiyah. Itu termasuk kitab induknya tasawuf itu. Syekh Uzairon datang ke Azan. Risalah Kusyairiyah diajarin di sini.
Paham ya? Itu semua mindset. Ya, itu semua mindset. Oke, kembali. Kan gini ringan aja. Kalau kamu pengen terbuka pintu harap kepada Allah, perhatikan aja kebaikan dia sama kamu. Bener nggak? Kita mau nyerah, tapi sekeliling masih yakin. Ya udah, berarti Allah masih yakin kita bisa. Udah gitu. Kita mau nyerah, kita udahlah jadi orang biasa aja. Tapi pas bilang mau begitu, tahu-tahu ada orang datang itu, Pak Ustadz ini bakal jadi orang hebat. Seumpama. Atau pas kita mau berhenti, malah ada orang datang ke kita, nih ada uang, mau nggak saya beasiswain di Azhar sampai S3 sumpah. Atau nggak usah tawaran-tawaran itu, udah kita saksikan aja lah di tengah kacau balaunya kehidupan kita, masih nggak Allah kasih nikmat-nikmat terhebat itu dalam hidup kita? Masih nggak? Itu makan saya sering bilang itu. Kadang-kadang kita ini habis maksiat, kadang-kadang Allah kasih rezeki yang luar biasa itu. Habis maksiat itu. Itu kalau kita pengen punya harap kepada Allah, kita tetap optimis. Udahlah, Allah tuh bukan zat pendendam. Allah tuh bukan zat yang jahat, yang ngitung-ngitung kesalahan hambanya, enggak. Coba flashback ke belakang, berapa banyak kekacauan hidup kita itu, kita ngelakuin maksiat ini dan itu, dan Allah tetap baik. Kalau kita ingat itu, kita akan terus positif. Sekali lagi, yang penting kita jaga pikiran bahwa ini kesalahan dan kita harus tobat. Jangan, kan ada orang tuh, dulu saya dengar teman saya gitu, lu ngeliatin cewek aja lu, ngapal Quran nih anak Jakarta nih. Yang bikin lupa ayat mah bukan ngelihat paha bal katanya, ya karena nggak ngulang Quran ya. Gue ngelihat nyantai aja tuh, masih ini gue bisa baca nih. Oh, ini namanya ngeremehin, nggak boleh kayak gitu. Nah, tadi melihat Allah tetap baik di saat kita tidak baik-baik saja, itu artinya adalah Allah itu yang maha baik. Bukan berarti kita menormalisasi hal itu sehingga akhirnya apa? Akhirnya kita menganggap remeh dosa-dosa. Bukan itu maksudnya. Tapi kita harus tetap positif mind bahwa apapun yang kita persembahkan ke Dia, Allah Subhanahu wa taala selalu mempersembahkan yang terbaik ke kita. Sekali lagi, kita maksiat ataupun taat itu nggak ngaruh sama sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ngaruh buat siapa? Ngaruhnya kita kan. In asantum sakin anfusikum wa in asatum falaha. Wa idza aradta ayyan fatih laka babul khauf fashhad ma minka ilaih. Kalau kita ini pengen takut, pengen ada rasa takut, rasa khawatir, nggak terlalu percaya diri, nggak terlalu GR, kalau kita nih kekasih Allah, perhatikan apa yang kita kasih kepada Allah. Lokasi Quran dijaga nggak? Kalau ingat dikasih Qurannya doang, wah bangga kita, berharap kita. Tapi kalau kita tahu cara kita nyikapin Quran, ujungnya ciut sendiri kita. Masya Allah, Ustadz mah ahli Quran apaan? Udah saya mah kalau dipuji orang kan begitu. Ustadz mah Masya Allah gini, apaan lu nggak tahu aja gitu. Itu untuk tidak merasa lebih itu kita perlu evaluasi apa yang kita kasih untuk Allah. Kalau kita pengen hidup tuh optimis, hidup itu terus punya harapan-harapan tinggi, kita lihat balik apa yang udah Allah kasih ke kita. Kalau kita pengen kita tuh ngerem diri untuk nggak ngerasa hebat, kita jadi takut, jadi khawatir, jadi mawas diri, itu adalah dengan kita melihat apa yang sudah kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya sama itu. Saya dengan kamu juga begitu. Atau kita punya hubungan dengan orang seperti itu. Kadang-kadang saya ada marah, kadang-kadang ada apa. Tapi lihat, di tengah kadang-kadang teman-teman tuh punya salah, punya kurangan itu, kan tetap yang saya kasih kebaikan. Ya marah mah marah, selesai. Ah ternyata Ustadz nggak apa-apa. Akhirnya jadi malas-malasan. Jangan gitu. Bagaimana agar kita introspeksi, lihat apa yang sudah kita berikan untuk pondok, untuk khidmat kepada
Nah ini bisa TikTok kemana saja. Nah, ya. Apa tuh yang sudah Allah beri ke kita nih, kata beliau, kata Imam Ibnu Ajibah, lihat aja nih dunia ini dihamparkan untuk kita, semuanya dilengkapi. Mau bisa bernapas, hidungnya udah bolong. Coba kalau nindik dulu, kan repot. Tumbuhannya, hewan ternaknya, langit dan buminya, airnya, udaranya, semua udah lengkap. Ini kata beliau. An'ama 'alaika fi hadid dar bi ghayatil in'am wa ma qani'a laka bidzalik hatta 'addalaka darus salam. Dunia ini udah Allah lengkapi dengan puncak kenikmatan, semuanya udah ada. Mau apa? Hidup mau ada petunjuk, Allah kirim para rasul. Hidup mau punya guidebook, ada Al-Qur'an. Hidup mau punya Tuhan, Allah lah Tuhannya. Semuanya. Apa coba yang kurang dalam hidup? Kemarin waktu saya ngobrol sama Bunda Suci, saya dulu pernah nanya sama mentor saya kenapa ya, padahal saya udah sholat, udah ini, kenapa ya Allah masih belum ngasih saya rezeki uang yang lebih, utang kurang, saya ini kurang apa ya, kata gurunya apa, kamu tuh kurang ajar, katanya. Wah, kaget saya, padahal tuh saya nanya serius dan di depan banyak orang, saya dibilang kurang ajar. Pulang saya inget-inget, iya emang saya ini kurang ajar, kita ini kan kurang ajar. Benar nggak? Semuanya dikasih, tapi kita menghambanya, ngabdinya semau-maunya sendiri. Ya, nuntutnya banyak, kerjaannya nggak dikerjain. Itu kalau orang kerja begitu kan, Pak, kenapa sih gaji saya kurang aja? Bukan kurang, kamu tuh kurang ajar, gitu. Kan biasa orang tuh kurang syukur, gitu. Bukan, kamu tuh kurang ajar, nggak tahu diri, gitu. Nah, Allah lengkapi, Allah sempurnakan tuh kenikmatan di muka bumi ini, dan kata beliau, dan Allah tidak puas memberikan ini semua kepada kita sampai dia menyiapkan nanti Darussalam, pondok Darussalam, ya, sampai Allah siapkan untuk kita semua nanti adalah negeri keselamatan, negeri keindahan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kasih sayang dia. Dunia ini yang sudah indah tapi sebentar. Allah nggak puas untuk hamba-hamba terbaiknya nanti. Allah ciptakan satu negeri, Allah ciptakan satu kehidupan, di mana kehidupan di sana baqiyatun mustamirratun 'alad dawam, kekal abadi selama-lamanya. Tsumma athafaka bin nazar ila wajhihil karim, dan di sana kita diberikan anugerah bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kenikmatan surga yang sangat-sangat sempurna. Tidak datang waktu di dalam surga kecuali nikmat itu semakin nikmat. Kalau kita kan enggak, sepiring enak, 2 piring udah mulai begah, 3 piring udah muntah. Di akhirat enggak begitu, ya. Di akhirat enggak begitu. Semakin dirasakan semakin nikmat. Nah, sebaliknya kalau kita ingin tidak terlalu percaya diri, kita nganggap diri kita belum soleh, kita merasa khawatir, kita ingin punya rasa takut kepada Allah, saksikanlah apa yang kita berikan kepadanya dengan segala kesempurnaan yang sudah dia kasih kepada kita. Nah itu udah nggak kerasa, udah ngerasa jadi orang soleh, udah nggak kerasa. Nah, kemudian kata beliau, mana yang lebih baik? Melihat ke arah yang positif, yaitu melihat ke arah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah-anugerahnya, atau melihat dosa-dosa kita, kesalahan kita, kekurangan kita. Maka beliau menyampaikan hadis, laulam tuznibu la dhahaballahu bikum wa ja'a biqaumin akharin yudnibun fayastaghfirun fayaghfirullahu wa huwal ghafurur rahim. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, kalaulah kalian tuh nggak punya dosa sama sekali, maka kata Nabi SAW, Allah akan lenyapkan kalian, Allah akan musnahkan kalian, wa ja'a biqaumin akharin, dan Allah akan datangkan satu kaum yang lain yang mereka kerjaannya tukang buat dosa. Lalu mereka istighfar dan Allah maafkan mereka, dan Allah tuh Maha Penyayang lagi Maha Pengampun.
Paham nggak maksudnya? Memang kita dosa itu bagian dari takdir Allah. Bahasanya Gus Bahani yang ringan begini. Kalau kita tuh nggak punya dosa, sifat gofurnya Allah tuh nganggur. Sifat gofurnya Allah apa? Nganggur. Ya, maka manusia tuh pasti ada salah, ada dosa. Dan Allah itu suka. Itu kan tadi. Seumpama tuh kita nggak punya salah, kita nggak punya kurang, kita nggak punya dosa. Terus kita di mana dari mengamalkan ayat Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka loh. Dan kadang-kadang dosa yang kita lakukan tuh cara Allah nundukin hati dan perasaan kita yang sudah mulai merasa hebat. Itu kadang-kadang begitu. Kalau lagi soleh banget tuh, semua dikomentarin, semua orang mah gini-gini udah. Nanti caranya itu adalah tahu-tahu ditakdirkan maksiat, habis itu Allahu Akbar. Ternyata saya ini bukan siapa-siapa. Sehingga dalam hadis ini tadi, kalaulah kalian nggak punya dosa sama sekali, nggak punya salah sama sekali, justru kalian tuh akan dilenyapkan. Kenapa? Karena Allah itu lebih suka kepada orang-orang yang pernah berbuat dosa lalu mau minta ampun, dan Allah akan ampuni mereka. Seakan-akan Allah ingin kasih tahu bahwa begitulah kalian sebagai manusia gitu. Dan tugasnya adalah salah itu jangan diulangi, salah itu disesali, kesalahan itu menjadi introspeksi, langkah-langkah ke depan menjadi lebih baik. Kemudian yang selanjutnya seakan-akan Allah ingin memberitahu, nggak usah khawatir, saya ini maha baik. Paham nggak? Kalau kita orang baik terus Allah kasih kebaikan, ya biasa aja. Kitanya bejat, kitanya kurang ajar, kita dikasih baik terus, itu kan ujungnya kita jatuh hati sama Allah Subhanahu. Ya Allah, nggak pantas. Mana saya ngobrol sama salah satu kamu dapat ini, dapat ini, dapat ini. Terus dia ngomong sama saya, malu saya Sat. Padahal lagi banyak dosa, padahal ini itu. Tapi kok Allah tuh baik banget. Nah itu yang Allah mau itu. Dengan hadis ini. Sehingga kita akan jatuh hati. Kitanya kurang ajar banget, tapi dianya baik banget. Seakan-akan Allah pengen dengan kaum yang suka berbuat dosa tapi mau istighfar ini, mau taubat ini, seakan-akan Allah ingin ngasih tahu, aku ingin tunjukkan kepada semuanya, aku ini bukan pendendam, aku ini bukan pemarah, aku ini adalah zat yang kalau dimintai ampun akan mengampuni, kalau orang tuh mau mendekat aku akan sayangi. Fadallal hadits ala anna syuhudal karam afdal indallah min syuhudil alam. Hadits ini menunjukkan bahwa kita menyorot, kita memandang kebaikan-kebaikan Allah itu lebih baik dibandingkan kita melihat unsur-unsur yang menyakitkan bagi diri kita. Ya Allah, ampuni ya Allah. Itu kalau kata Gus Baha itu, apain sih gitu-gitu banget? Allah juga nggak marah-marah banget sebenarnya. Gus Baha itu menyantai banget ya. Sama Mas Firman juga begitu. Enggak, kalau lagi susah tuh Allah nggak lagi marah kok. Enggak, kamu aja yang minta susah, kata Mas Firman begitu. Jadi mana yang lebih banyak harus kita lakukan, mana yang harus lebih kita prioritaskan, melihat kekurangan kita atau melihat kebaikan Allah? Jawaban adalah melihat kebaikan-kebaikan Allah, karena Allah itu tidak semengerikan, tidak sekejam yang kita bayangkan dari bisikan-bisikan syaitan ar-rajim. Jadi tetap aja positif, tetap aja melangkah dengan yakin, tetap saja optimis. Karena kita punya Tuhan yang melengkapi segala-galanya, dan kita tinggal minta, kita tinggal ngobrol, apapun yang kita mau, insya Allah Allah SWT akan berikan kepada kita. Hadza billahi taufik. Begitu cara kita agar terus optimis, kita terus melihat hal-hal positif dalam hidup, kebaikan-kebaikan Allah dalam hidup, kebaikan orang-orang di sekeliling kita dalam hidup. Kita akan terus bersedih kalau kita lihat kekurangan kita. Kenapa itu orang-orang menjadi bunuh diri? Kemarin saya bilang kan, karena dia ngebunuh dirinya sendiri. Ngelihatnya dari mana? Ngelihatnya dari orang sekitar, orang sikap orang sekitarnya yang bilang, kamu mah bodoh, kamu mah nggak layak sukses, kamu mah gagal. Diiyain, itu kan jadi sugesti itu, udah. Sambil dia lihat lagi ke Allah. Iya, saya dilahirkan dari keluarga yang broken home. Saya lahir di tengah gang yang semua pada pelaku seks bebas, pelaku ini narkoba, segala macam. Dia ngelihatnya yang jelek-jelek aja. Kalau orang ngelihatnya jelek-jelek aja, hancur.
Sebaliknya, orang-orang hebat itu mereka selalu melihat sesuatu yang positif dalam hidupnya, dan itulah yang membuat mereka terus punya harapan di tengah kejatuhan yang luar biasa hebat, dan di sanalah nilai positif itu akhirnya menjadi kenyataan yang positif, dan mereka menjadi orang-orang sukses dunia sampai akhirat. Ada bila taufik subhanallahi wa bihamdika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.